Shalom Sobat Kata, selamat datang di podcast Berawal Dari Kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Selamat datang di seri Pendeta Juga Manusia. It's your host, Abby. Saat Tuhan telah memanggil seseorang untuk menjadi hambanya sepenuh waktu, ia bisa menggunakan cara-cara unik yang tidak pernah terfikirkan oleh otak manusia. Ia bisa mengubahkan hidup orang itu 180 derajat dari bagaimana ia hidup sebelumnya. Saat Tuhan telah memanggil hambanya ini, apakah hambanya akan hidup dengan sempurna? Apa hambanya akan hidup tanpa cacat? Hari ini, di podcast Berawal Dari Kata, kita mendatangkan salah satu pendeta Gereja Kristus Ketapang yang akan membagikan kisahnya, yang akan membagikan hidupnya, pengalamannya, dan juga pandangannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pendeta Setiawan Sutejo. Halo Pak Setiawan, apa kabarnya nih? Baik, terima kasih. Kita yang berterima kasih, kru dari Berawal Dari Kata Podcast, Pak Setiawan mau datang nih ke studio kita hari ini. Sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Setiawan. Oke, nah kita juga hari ini bakal berbincang seru banget sama Pak Setiawan. Dan pasti juga Sobat Kata terinspirasi dan juga banyak mendapat pandangan-pandangan baru nih dari Pak Setiawan. Nah sebelum kita mulai, aku pengen infoin juga hari ini kita disponsori oleh Kopi Kata. Nah yang teman-teman bisa lihat di sini nih, Kopi Kata. Ini teman-teman bisa cek dan bisa beli juga di Sunter. Ini punya keponakannya Pak Setiawan nih teman-teman. Dan ada juga loh di Grab, jadi teman-teman boleh nih pesen dan segera cobain Kata Kopi. Nah, karena kita di Berawal Dari Kata, kita minumnya Kata Kopi. Mantap. Kopi Kata. Oke, kita mau masuk langsung berbincang yang seru sama Pak Setiawan nih. Siap. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngomongin kayak masa sekarang, kita ngomongin pelayanan Pak Setiawan, kita pengen mengenal Pak Setiawan lebih jauh lagi. Masa lalunya Pak Setiawan, pengalaman-pengalaman lalunya sebelum pada akhirnya bisa sampai di titik ini. Maka dari itu aku punya sesuatu yang spesial akan datang, yaitu Pak Yohanes. Nah, kasih tepuk tangan dong. Nah, kok mungkin Sobat Kata bingung ya, ini siapa kok tiba-tiba datang? Ini adalah salah satu teman Pak Setiawan, bener ya Pak Setiawan ya? Iya. Ini teman deket apa kurang deket atau sangat deket? SMP. Teman SMP. Nah, Teman tempo lalu. Nah, sambil Pak Jo siap-siap, kita mau seru-seruan banget hari ini ngobrol-ngobrol bareng dan pastiin Sobat Kata nonton sampai akhir podcast ini. Ya, apa kabar Pak Jo? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih ya sudah mau diundang dan datang ke podcast Berawal Dari Kata. Sama-sama. Kita langsung pengen bahas-bahas tentang relasi Pak Jo dan Pak Setiawan dan masa lalunya nih. Nah, relasinya Pak Jo sama Pak Setiawan ini apa sih sebenarnya? Teman SMP benar tadi beliau bilang. Temannya cukup dekat sekali. Kalau dulu dia kepala suku kita. Waduh. Dalam tanda kutip. Kalau sekarang kayak koko. Wih, keren. Kayak koko rohani dan koko. Jadi karena rumah kami dekat dulu, setiap hari pulang pergi, hampir setiap hari bareng-bareng naik beca. Ya. Saya dulu panggilan ke Pak Setiawan ini sebenarnya bukan Setiawan, panggilnya Tejo. Tejo. Nah, saya juga nggak tahu karena seluruh sekolahan termasuk guru dan kepala sekolah panggilnya Tejo. Oke. Nah ternyata itu ada cerita lucu. Waduh, gimana tuh? Suatu ketika pagi-pagi saya datang jemput, saya teriak Tejo gitu kan. Yang keluar bapaknya, mau cari siapa katanya. Loh pagi om, saya bilang. Saya mau jemput Tejo om mau sekolah. Loh Tejo tuh saya katanya. Kaget saya. Oh, namanya sama-sama Tejo ya? Ternyata Setiawan Sutejo, Tejo itu nama bokap. Oke. Saya kaget. Nah saya bilang anak saya Tony namanya, rupanya beliau nama rumahnya Tony. Ya udah katanya, keluarlah, pala saya dikeplak. Lo kata itu Tejo nama bapak gue. Ya ampun sorry, gue bilang. Gue kagak tahu ya kan. Oke, jadi pengalaman-pengalaman masa lalunya lucu juga ya ternyata ya. Perkenalannya. Nama bapaknya ya bagaimana nggak lucu ya kan. Yang keluar bapaknya dong. Oke, jadi Pak Jo ini adalah teman SMP-nya Pak Setiawan, banyak kejadian lucu di masa lalunya ya. Tapi kita mau gali lebih dalam lagi nih tentang pendeta Setiawan ya. Nah,
gimana sih sifatnya Pendeta Setiawan dulu waktu masih SMP atau SMA, zaman-zaman dulu tuh? Gini, kalau untuk secara karakter sifat wataknya, karena memang beliau ini dari dulu ke semua orang. Makanya istilahnya tadi saya bilang kepala suku di SMP Budi Anugrah. Kita bandel banget nih. Ya nakalnya anak muda zaman dulu ya. Kalau sekarang bilangnya narkoba, kalau dulu narkotik. Oke. Ya, beda lah. Nah, kebetulan banyak teman kami yang meninggal di jalanan. Berantem perkelahian gitu. Tapi semuanya kalau sama beliau nunduk. Misalnya kita ada teman SMP nih, ada yang berantem, ribut. Udah mau duel nih. Kalau zaman dulu nggak ada tawuran massal, duel. Gentleman 1 lawan 1. Tapi begitu dia turun tangan, dua-duanya nggak jadi. Dia yang damaiin. Oh, jadi Pak Setiawan tuh dari dulu udah kayak orang penengah. Betul. Kepemimpinannya ada gitu. Kuat, tapi dia punya kepemimpinan. berarti yang Abi tangkap tuh Pak Setiawan tuh berada di lingkungan yang kurang baik gitu ya, balap-balapan dan lain-lain gitu. Nah, Iya, jadi, apakah Pak Setiawan tuh nggak terpengaruh gitu untuk mengikuti hal tersebut? Iya, dulu barengan. Jadi istilah saya sama gilanya gitu. Sama gila. Tapi saya anak buah, dia kepalanya. Oh gitu. Jadi merokok SMP loh. Saya ingat tuh di bis Jisamsu pertamanya. Itu merek tuh. Oke. Bahkan kami itu sama guru-guru. Ada satu guru yang ikut zaman dulu bilangnya gelek ya, ganja. Sama-sama nggak ganja gitu. Jadi ya bukan terpengaruh lagi, memang beliau juga terlibat dulunya. Jadi sama nakalnya, sama bandelnya, sama gilanya. Jadi saya anak buahnya. Ini bosnya dulu. Waduh. Kepala geng. Iya. Jadi, wah, aku baru tahu tuh masa lalu Pak Setiawan. Gimana Sobat Kata, sudah cukup tercengang dengan masa lalu Pak Setiawan. Nah, kita pengen gali lebih dalam lagi tuh. Pak Setiawan terlibat ganja juga, ngerokok juga. Iya, minuman keras. Oh, minum juga. Iya, itu minum. SMP berarti ya? Nah, terus satu lagi, zaman dulu bilangnya obat. Jadi kalau bukan kayak sekarang ya, kalau sekarang kan narkoba beda lagi. Kalau dulu cuman ganja, obat-obatan penenang sebetulnya itu. Mogadon, Rohypnol, ya obat. Kalau kita bilangnya boat, sama minum. Kadang dicampur, dimix. Iya. Nah, kan efeknya juga tentu beda-beda. Kalau ganja itu biasanya lapar dan lucu, ketawa perlu bercanda. Kalau obat itu biasanya berani, maunya mau berantem aja sama orang. Kalau minum ya netral gitu. Nah, jadi mabok bareng sama beliau, ngebut bareng, ke disco bareng. Wow. Nah, kemudian tapi lucunya gini, kalau kayak di sekolahan nih, kita kalau ngerokok tuh di atas jam istirahat di ruang olahraga dulu, jadi kayak ruko bentuknya, kan terbuka. Nah, tiba-tiba digerebek kepala sekolah atau guru, dihukum. Nah, salah satunya dihukumnya itu kalau anak laki nih, kalau ketahuan bandel, kayak kita ngerokok lah gitu ya, ketangkep, dibawa ke WC sama kepala sekolah, suruh buka baju, tinggal celana pendek, kepalanya diguyurin air pakai selang, biar adem otaknya. Tapi nggak sampai dikeluarin tuh Pak, melakukan hal-hal kayak gitu? Nah, lucunya lagi, dalam tanda kutip ya, beliau udah istilahnya paling bandel nih, kepala sukunya. Tapi kepala sekolahnya malah ngomong sayang ibu kepala sekolah ya, jadi keibuan. Mungkin beliau juga lihat dasarnya ini mungkin orang baik, dia si kepala sekolah, kita nggak tahu pertimbangan beliau. Saya bingung dalam hati gue nih, ini orang udah paling bandel, lebih bandel dari gue, kenapa dia yang disayang? Iya, udah kepala sukunya. Iya, aneh juga dalam hati. Nah itulah mungkin yang kita waktu itu nggak lihat, mungkin ibu kepala sekolah tersebut mungkin bisa melihat. Mungkin nantinya orang yang baik apa ya, kita nggak ngerti waktu itu. Bandel lah sama-sama. Iya. Pokoknya ya ini, makanya saya bilang istilahnya nggak bermimpi itu kayak seperti hari ini, benar-benar gitulah. Nggak pernah bermimpi ya. Nggak. Mau gali lebih dalam lagi dong tentang kenakalannya Pak Setiawan nih, biar masa lalunya kita korek-korek gini. Mungkin Sobat Kata, teman-teman yang ada di Gereja Kristus Ketapang belum pernah tahu nih. Katanya waktu SMP itu si Tejo ini ya, si Tejo pernah tabrakan ya di daerah Gunung Sahari Ancol. Bener nggak tuh Pak? Iya, jadi gini, bukan cuma dia, saya juga pernah. Tapi juga ya, ikut. Kita masing-masing, makanya saya bilang dia tabrakan cukup
parah. Saya juga nggak tahu ya, kita mungkin beda waktu. Saya juga pernah nabrak orang sampai parah juga. Masing-masing kita ya istilahnya kalau dilihat sekarangnya nih banyak bekas-bekas borok zaman dulu. Oh gitu. Baik patah tulang, retak, ya besot-besot dan lain-lain. Bahkan koko saya, nah saya tadinya 3 saudara. Saya ada koko, saya dan adik saya cewek. Koko saya tahun 84 itu meninggal. Tabrakan naik motor dibonceng teman saya, dia kenal juga. Tapi bukan satu sekolah. Nah, koko saya itu dalam pengaruh ini obat. Berdua temannya. Waktu itu saya bolos sekolah ke rumah temannya itu di daerah Cengkareng. Koko saya pinjam motor saya, dibonceng temannya. Temannya itu yang nyetir, koko saya di belakang. Jam 5 sore dikabarin kecelakaan pendarahan otak di Sumber Waras. Kita ke sana, ya nggak bertahan lama karena pendarahan otak itu dari telinga, hidung, mulut udah keluar darah. Pada saat itu tahun 84 kan belum bisa operasi ya. Jadi dokter cuma bilang ke mama saya, ya kalau andai kata selamat pun kemungkinan ada gangguan di ininya. Dan ternyata jam 5 kejadian sore, jam 3-nya meninggal koko saya. Nah, jadilah saya anak paling gede ya, sulung. Oke, jadi pernah tabrakan itu pengalamannya bukan cuma sama Bang Pastion tapi sama keluarganya Pak Tejo juga. Terus sama Pastion, katanya Pastion sampai kaki patah dari bokong sampai betis ya Pak ya? Itu betul Pak? Iya. Terus akhirnya nggak jadi UN nggak tuh Pak tuh waktu mau SMP tuh? Ya itu tahun 83 di Mangga Besar. Gunung Sari. Dari Mangga Besar ke Gunung Sari. Ya pada saat itu saya jatuh dan ditolong sama teman-teman yang lain. Ditolongnya bukan pakai papan, kata dokter mesti pakai papan supaya tulangnya tidak nusuk, tapi diangkat seperti orang pingsan. Dan saya dibawa ke rumah sakit Husada pada saat itu. Disitulah titik tolak panggilan saya dan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saya. Seru banget nih. Boleh nih Pastion nanti ngomongnya deketan nih sama Mike nih. Okay. Biar makin Sobat Kata makin enak dengernya nih. Wah, ternyata masa lalu Pastion SMP, SMA itu luar biasa Sobat Kata. Narkoba pernah. Saya ulang lagi nih biar lebih kaget ya. Narkoba pernah. Ganja itu ya, ganja. Diskotik pernah. Balapan motor sampai kecelakaan pernah. Kenakalan remaja lah semuanya. Kenakalan remaja gitu. Nakalnya anak muda. Waktu saya remaja sih nggak gitu sih Pak, tapi Pak waktu saya Pak. Oke. Nah setelah banyak yang sudah dilewati Pak Jo dan Pastion, Pak Jo pernah nyangka nggak sih, percaya nggak sih dengan si Tejo ini udah jadi pendeta? Sampai kalau secara logika saya rasio sampai detik ini saya nggak percaya kalau bukan benar-benar lihat kenyataan. Dan bukan cuma saya. Jadi gini, di seluruh SMP Budi Anugrah kan kita sering ketemu nih, sekarang ada grup WA. Kalau yang tahu mah tahu dia udah jadi pendeta. Tapi kalau kita mau ngomong jujur, dari semuanya yang kita tanya, apalagi kalau yang istilahnya cuman baru kontak WA belum tahu benar. Tejo gimana kabarnya? Tejo udah jadi pendeta. Jangan ngomong lo katanya. Pada nggak percaya gitu ya? Nggak ada yang percaya. Oke. Ngomong kasarnya udah nggak mungkin punya. Nggak mungkin jadi punya. Kalau mau ngomong jujur bukan cuma saya, apalagi kalau yang belum pernah ketemu nih. Sampai mati juga mereka nggak percaya model-model kayak ginian. Maaf ya, jadi pendeta. Oke. Boleh tanya sekarang, ada beberapa di antara kan ada berapa banyak nih. Ketemu nih teman. Sering reuni. Iya, sering reuni ya. Dengar-dengar kalau pas reuni teman-teman kaget tuh, benar tuh Pak Jo ya? Jadi gini, saya benar-benar nggak nyangka. Saya yang waktu tadi dia cerita dia kecelakaan itu, saya kan jadi setelah lulus SMP saya udah nggak tahu menau nih, udah nggak pernah ketemu. Berapa tahun kemudian, ya itu tadi saya bilang kan banyak yang kecelakaan meninggal, mati muda. Mati muda. Saya cuma dengar kabar terakhir, gimana Tejo? Saya bilang, Tejo udah mati. Hah? Kenapa? Saya bilang, mati. Saya bilang gitu kan, saya kaget. Jadi waktu dia tabrakan itu, saya dengernya Tejo mati. Oke. Lah saya percaya dong. Iya. Ya namanya kita, ya koko saya aja matinya di motor. Banyak ya waktu itu kejadiannya banyak. Bukan cuma 1-2 orang. Iya. Beberapa orang. Mau yang di Jakarta, mau yang di Puncak gitu kan. Tejo mati, kesian amat ya, dalam hati teman baik gue gitu kan. Benar-benar saya percaya loh, 100%. Dia bilang Tejo udah mati. Saya jadi
sedih gitu. Jadi ya ilah teman gue mati ya kan, orangnya lucu gitu kan. Orangnya lucu, sobat kata. Soalnya dia dulu nih Bu ya, kalau dia walaupun si Tejo ini bandel, kepala suku, tapi dia orangnya nggak galak. Satu yang saya tambahin, yang saya sampai sekarang nih walaupun udah jadi pendeta, nggak jaim, ketawa aja tetap kayak dulu konyol. Iya. Tapi bedanya sekarang lebih ganteng, dulu jerawatan. Oh gitu. Dulu full jerawat waktu SMP. Saya ada julukan tersendiri. Apa tuh julukannya buka tuh? kartu. Jerawat dipencet keluar kupon. Wah. Maaf, Jerawat Pak dipencet keluar kupon, sobat kata. Itu julukan pendeta Setiawan dulu. Tapi dia lucu emang. Nah, jadi saya waktu denger dia mati, saya percaya, saya pikir kecelakaan mati. Ya, teman gua. Jadi saya ingat yang lucu-lucunya dia nih. Aduh, saya sedih gitu kan. Udah nih, berapa tahun kemudian saya udah lupain. Nah, waktu itu saya tinggal di Sunter. Sekali waktu malam-malam saya lagi makan di pinggir jalan di warteg gitu kan. Masuk, pesen, begitu nengok saya kaget setengah mati. Lihat dia lagi makan di situ duduk. Waduh. Refleks. Iya. Ya kita pun percaya dia udah bertahun-tahun udah mati. Iya. Gue teriak, Jo, lu bukan udah mati? Oke. Iya, saya tanya gitu. Tejo, saya bilang. Dia nengok, iya. Bohan katanya, iya. Lu kan udah mati. Gue bilang, udah mati. Dia bukannya marah, dia ngakak sekencang-kencangnya itu satu warteg itu semua. Nengok liatin kita berdua. Iya. Saya seneng dong. Seperti reuni dari kematian ya, Pak. Saya senengnya setengah mati. Ya, gitu kan ya dulu kan kepala suku kita. Orangnya lucu tadi. Yang tadinya sedih, kehilangan. Lihat dia masih hidup segar bugar. Saya happy banget kan. Pasti. Waduh, gue bilang, sorry gue bilang. Gue denger lu udah mati, gue bilang. Lu kata siapa katanya? Sembari ketawa-ketawa. Dulu teman-teman BA bilang lu udah mati. Benar, gue dulu kecelakaan. Dia ceritain tadi tuh, ketabrakan gini-gini. Tejo yang lama benar udah mati. Tejo yang baru, ini yang sekarang ketemu lo. Luar biasa. Saya masih nggak kepikir. Pada saat itu saya nggak tahu nih dia udah jadi pendeta. Oh, jadi dari SMP udah lulus kuliah baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi tuh yang si kita Tejo anggap ini. udah koit, udah mati. Nah, begitu dia cerita, dia udah jadi pendeta itu saking senangnya. Kebetulan saya waktu itu di Bank Modern, saya ketua persekutuan doa Modern Fellowship. Oke. Gue undang lo deh, gue bilang. Luar biasa. Khotbah sekalian kesaksian, ya kan? Gue ada ini nih tiap Rebo jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Itulah jadi pertama kali kita ketemu tuh malam-malam di warung di Sunter. Jadi saya bilang sama dia. Nah, setelah itu dia beberapa kali saya undang untuk khotbah di tempat kita gitu. Oke, menarik banget. Seru banget Pak Jo, seru banget. Masa lalunya Pak Setiawan, pendeta Setiawan nggak nyangka udah 15 menit nih kita ngobrol nih tentang hanya masa lalu Pak Setiawan. Ya, tapi satu statement yang aku benar-benar dapat, saya yang dulu sudah mati, ini saya yang sekarang. Luar biasa. Betul. Terima kasih banget Pak Jo sudah mau sharing tentang masa lalu Pak Setiawan yang aku baru pertama kali dengar, jujur. Ya, pasti sobat kata juga baru pertama kali dengar nih. Jadi istilahnya walaupun beliau sekarang sudah hamba Tuhan, tetapi dulunya pernah ngalamin. Betul. Yang namanya nakalnya anak muda. Jadi sekarang itu mungkin buat bekal, salah satu bekal beliau. Iya. Jadi menghadapi jemaat dari mulai usia muda sampai usia lanjut, beliau bisa menangani. Keren. Apalagi kalau yang remaja ya Pak, pemuda. Dia baru ABCD, Pak Tejo udah bisa DEFG, lu udah tahu buruk-buruknya tuh udah tahu. Nggak bisa lari. Iya. Jadi jangan coba-coba ngibulin. Betul. Sebelum kita mau ngobrol sama Pak Setiawan lebih lanjut, pertanyaan terakhir untuk Pak Tejo, apa sih pesan dan harapan Bapak untuk Pak Setiawan di masanya yang sekarang sampai nanti? Ya, saya pesan untuk beliau adalah tetaplah jadi terang dan garam dunia, terutama di wilayah lingkungan yang dipercayakan Tuhan, Amin. GKK, dan tidak berubah sampai sekarang pun. Tetap beliau di lingkungan teman SMP paling perhatian. Jadi kalau ada teman-teman yang apapun masalah teman-teman, termasuk yang kena COVID, beberapa ini banyak, beliau yang paling care. Dan itu tetap yang saya angkat 2 jempol. Jadi dari dulu sampai sekarang dasarnya orang baik. Nah ini yang tadi saya bilang, mungkin ibu kepala sekolah melihat ini beliau calon hamba Tuhan, dan saya harapkan tetap bersinar sampai
kesudahan, setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu Jadi aja terang saya dan garam, Sobat Kata, setia sampai akhir, melayani terus. Oke, terima kasih banyak Pak Tejo Terima waktu. kasih. Pak Tejo, Pak sampai Jo. kembali. Pak Jo. Jo, waktunya. Sekarang kita bakal lanjut lagi. Pak Jo, dipersilakan untuk Siap. nonton Terima kita kasih. dari Terima sana. kasih. Terima Mantap. kasih. Oke, ini dia, kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Pak Jo. Jo. Yeay. Iya. Kita mau lanjut berbincang lebih seru lagi sama Bapak Pendeta Setiawan. Masa lalunya sudah, yang lalu biarlah berlalu, tapi itu menjadi pelajaran. Saya yang dulu bukanlah saya yang sekarang ya Pak ya. Amin. Amin. Nah, seperti tadi ya Pak Setiawan ya, itu masa lalu banget. Nah, kita yang dulu bukanlah kita yang sekarang. Saya yang Amin. dulu bukan saya yang sekarang. Nah, Pak Setiawan, pertanyaan selanjutnya ini kita pengen ngomongin masa hidup Pak Setiawan sekarang gitu, sampai nanti ke depannya. Nah, gimana sih? Tapi sebelum itu, gimana sih prosesnya sampai Pak Setiawan bisa di titik saya mau jadi pendeta gitu? Iya. Sebelum jadi pendeta itu gimana gitu? Sampai ada momen saya mau jadi pendeta, panggilannya gitu. Baik. Waktu saya tabrakan 83 itu, saya tidur di Husada beberapa lama. Di situ banyak penginjil datang dan saya mendapatkan firman Tuhan. Yang itu menjadi ayat titik balik untuk saya menjadi anak Tuhan, bahkan tak disangka menjadi pelayan Tuhan. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah dirimu untuk bertobat. Saya mendapat ayat itu senang banget dan saya pegang itu. Bahwa saya patah kaki ini bukan karena Tuhan hukum dan jahat, tetapi karena Tuhan mengasihi saya. Amin. Ceritanya seminggu setelah saya tabrakan, yang saya ingat ini ya, ada teman saya tabrakan di tempat yang sama dan tidak ada kesempatan dia meninggal dunia. Dan banyak kejadian teman-teman meninggal dunia. Iya. Melanjutkan Pak Yohanes punya cerita. Betul. Itu yang menggugah saya bahwa saya dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau anak nakal dan sebagainya, menurut saya kebutuhannya adalah kita dikasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Terus dalam perjalanan saya pakai tongkat karena patah kaki dari pangkal paha sampai tadi. Ada 2 tahunan saya hidup cacat, saya hidup pakai tongkat, sekolah juga jadi sedikit mengganggu dan sebagainya. Pada suatu saat di satu perumahan Sunter, saya ada teman-teman Oikumene Sunter persekutuan. Oke. Di situ saya persekutuan yang paling kurang ajar. Kenapa? Karena saya lagi di fisioterapi, jadi saya bisa duduknya kakinya ngangkat sendiri. Yang lain nggak boleh angkat kaki, saya angkat kaki seperti ini. Waduh. Iya, saya bisa bayangin Pak, bisa bayangin maksudnya. Iya, keren ya. Oke. Iya. Nah setelah itu retreat ini, persekutuan ini adain retreat. Oke. Waktu adain retreat itu saya mendapatkan satu ayat. Hamba Tuhan pada saat itu nggak datang, jadi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tuker-tukeran ayat firman Tuhan. Saya mendapat Amsal 1 ayat 23. Di retreat ini di daerah Megamendung. Oke. Berpalinglah kepada teguranku, sesungguhnya aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Waduh. Waktu dapat ayat itu, saya senang sekali karena siapa saya yang kotor, yang berdosa ini mau dipercayakan perkataan Tuhan. Hati Tuhan mau dititip kepada saya. Saya nggak tahu itu ayat yang mendorong saya terus menjadi hamba Tuhan. Waduh, luar biasa. Tapi pada saat itu seperti main bola, teman-teman saya yang deket, saya pukul aja begitu, dia nggak marah. Bisa gol kayak bola gitu kan. Saya meluap hati saya pada saat itu. Saya melampiaskan kesukacitaan saya. Amsal 1 ayat 23. Itu nggak pernah saya lupa. Berpalinglah kepada teguranku. Sesungguhnya aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahu perkataanku kepadamu. Itu firman Tuhan mau dititip pada saya untuk saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Jadi, aduh, aku speechless ya Sobat Kata ya. Jadi dari begitu sangat nakal, dengar satu ayat gitu aja langsung menggugah Pak Setiawan ya. Oh ya, ayat banyak, tapi yang berbicara secara pribadi. Secara pribadi. Kenapa gitu. saya jadi hamba Tuhan, ini langkah-langkahnya begitu.
Berarti teguran-teguran kayak misalnya kakinya patah dan lain-lain itu Pak Setiawan nggak ngeliat itu sebagai kayak hukuman Tuhan ya, tapi sebagai justru karena kasih Tuhan. Karena firman Tuhan yang dititipin ke saya. Luar biasa. Ada hamba Tuhan, penginjil datang ke rumah sakit begitu. Iya. Sampai ditangkap sama persetuan dan anggota persetuan yang kurang ajar saya tadi angkat kaki. Di retreat dapat ayat itu. Saya cerita ini pasti kejadian itu 40 tahunan 40 tahun yang lalu. Oke. Kejadian ini pelahan demi pelahan. Luar biasa. Luar biasa. Gimana sih respon keluarga Pak Setiawan saat Pak Setiawan memutuskan untuk jadi pendeta? Setelah terpanggil memutuskan untuk jadi pendeta, respon keluarga gimana? Keluarga yang tadi tuh yang si Pak Jo bilang, Tejo gue gitu, papanya Pak Setiawan gitu. Iya, pasti saya nggak tahu dengan tepat. Tapi mungkin ada yang nggak setuju, ada yang nggak percaya, ada yang wah susah aja lo mau jadi hamba Tuhan mah susah lah, lo hidupnya kayak begitu dan sebagai susah lah. Jadi yang saya tangkap mungkin ada yang diam, ada yang nggak percaya, ada yang nggak kasih dan sebagainya. Ini kalau disaksikan cerita panjang lagi dari orang tua nggak kasih sampai akhirnya mendukung saya untuk sekolah Alkitab. Oke, awalnya nggak kasih tapi akhirnya mendukung dengan cara Tuhan. Dengan caranya Kalau saya Tuhan. ceritain bisa jadi satu buku lagi. Tapi ada yang menarik banget nih Pak Setiawan ya. Dengar-dengar Pak Setiawan ini jadi salah satu pelopor pendeta di keluarga ya. Bener gak tuh? Ya tanya aja sama keluarga saya. Waduh, tapi pengen denger dari Pak Setiawan nih. Kayak adek koko Pak Setiawan ada yang jadi pendeta juga ya? Oh iya, dari keluarga saya ada 6 bersaudara. Saya dulu yang menjadi hamba Tuhan dari muda. Mereka sudah berkarir, bekerja, mungkin berumah tangga. Dalam perjalanan mereka juga ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Kalau saya dari muda, dari dasar, ada 2 lagi. Koko saya yang paling besar sama nomor 3. Sekarang menjadi hamba Tuhan di gereja dan di tempat pelayanan mereka masing-masing. Wah, luar biasa. Awalnya nggak didukung, tapi sampai didukung, sampai jadi pelopor pendeta pertama di keluarga dari muda. Sampai akhirnya koko-kokonya Pak Setiawan banyak yang jadi pendeta juga ya? Iya. Luar biasa, luar biasa. Nah, Pak Setiawan sendiri, aku pengen tanya, ngomong-ngomong soal pendeta, terpanggil jadi pendeta, gimana sih ceritanya awalnya bisa ketemu sama gereja kita ini, Gereja Kristus Ketapang gitu? Apa mungkin awalnya di sinode dulu atau langsung ke Gereja Kristus Ketapang? Gimana sih proses pertemuannya tuh? Iya. Jadi di sini ada pemuda yang ikut retreat atau kebaktian misi pemuda ke kampus saya di Batu Malang. Salah satunya Pak Raymond. Pak Raymond pernah menjadi majelis, sekarang di Bandung. Dia ikut di sana. Nah, dia mungkin banyak kenal sama atau ketemu dengan Pak Slamet, Pendeta Slamet. Pendeta Slamet teman sekelas saya, teman doa saya. Mungkin juga di sini nyari hamba Tuhan yang jiwa PI, jiwa misi. Terus saya bilang, wah teman doa saya tuh. Intinya orang Ketapang, dikenalin kepada saya lagi bikin skripsi, banyak di kamar, banyak nulis. Dan akhirnya melalui perkenalan itu, saya diundang untuk khotbah di sini. Dan saat itu saya belum lulus tapi minta izin untuk khotbah di sini, mungkin berkenalan sama gereja di sini. Pada tahun sekitar 93-94 itu kejadiannya. Jadi habis sebelum lulus terus udah kenalan, lulus langsung pelayanan di Gereja Kristus Ketapang? Iya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong Sobat Kata. Ini veteran Gereja Kristus Ketapang ini. Dari 94 sampai sekarang sekitar masuk tahun ke-28 tahun. Luar biasa, 28 tahun. Dan tidak pindah ke gereja mana, sekali nancep terus di sini. Luar biasa, melayani 28 tahun sekali nancep, nggak mau kemana-mana. Iya. Luar biasa. Belum kemana-mana. Oh, mau kemana-mana Pak? Ada rencana kemana-mana? Jalan-jalan. Aduh, jalan-jalan. Saya pikir pengen ke sana gitu ya. Enggak, 3-4 tahun lagi saya emeritus. Oke. Jadi 3 tahun lagi, 2025, saya berusia 60 tahun, peraturan di gereja sini, kalau 60 tahun sudah masuk masa emeritus. Emeritus, oke. Siap gak tuh Pak mau masuk masa-masa itu Pak? Ya harus siap. Iya. Harus siap ya Pak ya. Jangankan siap atau enggak, kan udah komitmen kita datang ke Tuhan, berdedikasi untuk melayani Tuhan. Tuhan mempertemukan dengan caranya di tempat ini. Tetapi ada ayat lagi yang selalu menguatkan saya dari awal. Kalau saya ada pergumulan, kalau saya ada sesuatu yang mengganggu dan sebagainya,
yaitu Yesaya 41 ayat 10. Waktu saya mau berangkat sekolah Alkitab, itu perpisahan di satu tempat di mana saya mendapat Amsal 1 ayat 23 setelah 5 tahun perjalanan. Dan pada saat itu saya mendapat Yesaya 41 ayat 10. Terus terang saya takut sebagai manusia karena ada yang bilang nanti lo jadi hamba Tuhan, gak makan lo dan sebagainya begitu ya. Jangan takut. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan kau. Aku akan menolong kau. Dan aku akan memegang dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kalau saya lagi sedih, lagi lesu, ada pergumulan, tawar hati, saya selalu datang pada Tuhan. Ayat-ayat yang tadi itu. Wahyu 3 ayat 19, Amsal 1 ayat 23, Yesaya 41 ayat 10. Itu kayak obat yang meneguhkan dan mendorong saya untuk saya belajar setia sampai akhir. Amin. Keren banget Pak. Oke, kita mau lanjut lebih dalam lagi. Tadi udah cerita tentang kehidupan awalnya jadi panggilan, lalu Gereja Kristus Ketapang gitu. Sekarang mau cerita tentang keluarga Pak. Oke. Pasti banyak sobat kata, nih teman-temannya Jason nih Pak. Mungkin agak kepo nih sama keluarga Pak Setiawan gitu, Tante Noni, Jason tuh. Pertama kali ketemu Tante Noni tuh di mana dan ceritanya gimana Pak? Nah itu keajaiban yang berikut lagi. Luar biasa. Jadi saya praktek kayak orang praktek mahasiswa. Di kota Bandung. Tadi sebelumnya saya ditugasin kampus di Surabaya. Karena ada sesuatu, saya nggak tahu itu urusan kampus dan gereja tempat. Saya dirubah dari Surabaya ke Bandung. Karena saya sudah lihat Surabaya, gereja saya di sana praktek ya. Mungkin tempat tidurnya juga saya sudah survei semuanya. Tiba-tiba dirubah. Saya marah. Hati memberontak. Dalam hati, apakah ini nggak salah nih dalam kurang lebih di 2 mingguan dirubah begitu. Padahal hati saya sudah siap praktek di sana. Saya marah, saya geram, saya bisa salah mengerti kampus, apa nggak mengerti kehendak Tuhan dan sebagainya saya pikir. Tapi ternyata tanpa saya dirubah dan marah, saya tidak mendapatkan jodoh mamanya Jason. Luar biasa. Blessing in disguise. Blessing in disguise. Jadi Tante Noni itu blessing in disguise tuh ya. Jadi kalau nggak sampai pindah, nggak ketemu Tante Noni tuh. Oke. Maka itu anak remaja, pemuda, kalau ada pergumulan jangan cepet-cepet marahin Tuhan, marahin orang. Padahal Roma 8 ayat 28. Bagi orang yang mengasihi Tuhan segala sesuatunya itu dirubah dan indah pada waktunya. Luar biasa. Gak sangka nih aku nih. Lucu banget cerita Mas Jawan ya. Banyak yang ajaib. Banyak yang ajaib. Ngomongin keluarga, hubungan Pak Setiawan dan lain-lain. Sejak awal tuh Pak Setiawan tuh kalau nggak salah jadi majelis dan rohani. Sekarang ya, maksudnya sejak sekarang awal masuk Gereja Kristus Ketapang, merintis, sekarang menjadi ketua majelis dan rohaniawan ya Pak, betul ya? Nah, kita juga yakin dari masa muda banyak waktu yang diberikan untuk melayani Tuhan, betul kan? Seperti tadi cerita Bapak gitu. Nah, testimoni dari salah satu anggota keluarga di tahun 2007 dan 2008, Pak Setiawan tuh sampai sibuk banget gitu. Sibuk pulang malam. Kalau saking Pak Setiawan berdedikasinya, kalau misalnya ada telepon dari jemaat, langsung kunjungan katanya. Langsung segera kunjungan. Nah, gimana sih Pak membagi waktu, perhatian, dan kasih yang seimbang untuk keluarga dan pelayanan Tuhan? Apalagi tadi tuh cerita ketemu Tante Noni gak disangka-sangka gitu. Gimana nih cara bagi waktu, perhatian, dan kasih yang seimbang? Ya, saya pernah sekolahin Jason di Sahabat Kristus di Kelapa Gading. Ibu Ane dan kawan-kawan. Di situ satu kelas dengan hamba Tuhan yang lain. Kita sering membagi. Jadi sekolah itu adalah bukan anak saja yang harus sekolah, tetapi juga orang tua harus KTB dan persekutuan. Jadi di situ banyak pencerahan, buku-buku juga saya sudah dapat sebelumnya. Jadi jangan sampai kau berhasil di dalam pelayanan, tetapi gagal di dalam memperhatikan keluarga yang ada. Itu awalnya. Jadi dalam perjalanan ya atur-atur waktu, agenda itu jauh-jauh hari. Dan saya selalu juga memprioritaskan keluarga. Karena istri dan anak nggak dipanggil oleh Tuhan seperti saya spesial. Jadi dalam perjalanan itu saya mengerti bahwa mereka juga membutuhkan
kehadiran saya. Pengkhotbah kalau saya sakit atau apa bisa diganti, tapi saya suaminya Mama Jason, Jason dan Jesslyn, saya tidak bisa diganti menjadi papa bagi mereka. Jadi memberikan prioritas untuk keluarga juga pasti harus berikan. Keseimbangan. Luar biasa. Ngomongin soal masih tentang keluarga, kita pengen kulik lagi nih tentang anggota keluarga Pastiawan. Ya. Kita tahu kan sekarang banyak pendeta-pendeta di dunia ya, bahkan di Indonesia khususnya yang mengharuskan atau mengarahkan anaknya untuk sekolah Alkitab, Pak. Ya. Nah, dan melanjutkan panggilan papanya, apalagi yang punya gereja, betul kan? Kayak, ayo kamu sekolah pendeta nanti gantiin papi gitu misalnya. Nah, sebagai seorang pendeta dan juga ayah, mengapa pada akhirnya Pastiawan memberikan kebebasan untuk anak-anak Bapak memilih dan mengambil bidang sesuai dengan yang mereka inginkan gitu? Ya, yang pertama, dia bukan saya. Dia milik Tuhan. Dia dititipin karunia-karunia yang khusus sama Tuhan. Saya ada kerinduan, saya ada motivasi, saya ada cerita. Tetapi waktu dia mau pilih jurusan di SMA, kita adain ikut seminar. Seminar bagaimana jurusan yang buat anak-anak. Dan saya nggak pernah memaksa, saya tahu dia titipan Tuhan buat saya, dia diberi karunia-karunia sama Tuhan. Waktu secara akademis mau berdoa, pergumulan, saya hanya mendampingin, menggumulkan, dan Jason yang pilih sendiri. Dan secara akademik, secara teori, di seminar-seminar juga diarahkan, dia mempunyai nilai seni, kayak mamanya. Mamanya kan sering nyanyi, seni, main musik, gampang gitu. Dan itu adalah titipan. Jadi melayani Tuhan gak harus jadi pendeta buat saya. Ini sih pemahaman masing-masing aja. Tapi dia bisa mempermuliakan nama Tuhan di mana saja di dunia seni. Karena lebih baik dia menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dari pendeta yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Banyak juga. Luar biasa. Bisa melayani Tuhan dari bidang apapun ya Pak. Amin. Amin. Ih keren banget. Dan dengar-dengar Jesslyn juga mau ngambil sastra ya Pak katanya. Sastra Jepang ya. Jesslyn ya terus kita lagi doakan. Dia kita dampingin. Saya nggak pernah memilih bagian untuk anak. Tetapi kita diskusi apa yang Tuhan titipin, dipikirin lagi. Kalau dia milih ini, kita arahkan lagi. Sifatnya ngobrol. Keren. Sampai sama-sama kita mencari kehendak Tuhan. Kan kita sering berdoa bersama-sama. Kalau sebelum pandemi, kita sering bersekutu, sering nanya selain firman Tuhan. Tuhan terus memberikan informasi yang khusus bagi hidup anak-anak saya. Sekali lagi itu titipan Tuhan. Bukan milik saya, tetapi dia saya hantar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bagi sobat kata yang disuruh-suruh sama orang tuanya, kamu masuk jurusan ini, kasih lihat video ini, bilang Pak Pendeta Setiawan anaknya aja nggak disuruh-suruh karena itu titipan Tuhan tuh sobat kata ya. Thank you banget Pak Setiawan. Nah ini sekarang kita mau mengulik hobinya Pak Setiawan nih, yang lebih dalam lagi nih. Tim kreatif mendapatkan info kalau Pak Setiawan mempunyai hobi yang menarik, salah satunya nonton podcast Close the Window ya. 3, 2, 1 Close the Window. Kita nggak boleh sebutin merek ya kali itu ya Pak ya, Close the Window. Debat antar agama nih, contohnya di buku di sini hanya ada satu Tuhan gitu misalnya. Terus yang terlebih lagi main badminton gitu. Nah ini membuktikan bahwa seorang pendeta pun boleh mempunyai aktivitas atau kesukaan selain yang paling utama yaitu firman. Jadi boleh tuh di luar firman. Harus. Nah, waduh, nah gimana sih tanggapan Pak Setiawan melihat ini gitu? Iya, jadi jangan lihat seorang pendeta itu jadi eksklusif. Dia hanya berdoa kepada Tuhan, ya menjadi kuper malahan. Kita mesti berpikir global, bertindak lokal. Asik. Kita bisa melihat semuanya dari yang negatif. Mungkin latar belakang saya mendukung sekali. Waduh. Semua yang nggak benar dan sebagainya. Itu untuk kita mengerti aja, nggak usah mengikutin. Ya. Jadi pendeta nggak kuper, nggak picik, nggak gampang dibohongin orang, begitu kasarnya lah. Kita dengar podcast, dengar politik, ngerti-ngerti sedikit dan sebagainya. Walaupun saya harus bertindak sebagai pelayan Tuhan. Wawasan harus luas, tetapi kita tahu diri, kita ikut panggilan Tuhan. Itu mantap. Panggilan Tuhannya tetap nomor 1 ya. Tapi hobi-hobi kayak main badminton, dengar-dengar itu ya boleh aja ya Pak ya.
cari jiwa kan di badminton, masa di gereja. Di gereja ini udah anak baik-baik semuanya. Luar biasa, ya cari jiwa di badminton dan lain-lain. Iya. Keren Kalau banget. politik, mendengar kebangsaan ya penting sekali. Mengarahkan umat supaya jangan salah milih, jangan terlalu eksklusif dan sebagainya. Banyak orang Kristen picik saya lihat. Maaf kata, picik hanya tahu gereja saja, tetapi tidak lihat dunia ciptaan Tuhan yang sudah sebegini luas, jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau ada orang yang mau bohongin konseling, dia bisa tahu saya larinya kemana. Dengan pengalaman yang tadi, itu sangat menolong. Pengalaman saya yang buruk, bukan untuk disombongkan, tetapi anugerah Tuhan yang tak tertolak itu, luar biasa, membuat saya diperlengkapi untuk melihat pelayanan dan mengerti orang, lebih bisa pastoral. Saya lebih bisa mengerti orang begitu. Masa lalu Pastiawan tuh dipakai Tuhan banget sekarang buat melayani orang ya. Amin. Dan hobi-hobinya itu juga mendukung gitu ya, jadi bisa melihat tentang negara dan lain-lain. Karena Tuhan memanggil bukan orang sehat, tetapi orang sakit. Tuhan memanggil bukan orang benar, tetapi orang berdosa. Kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Hai anak Tuhan, jangan eksklusif. Kita mesti pandai bergaul bagi semua orang, tetapi tidak kompromi untuk hal-hal yang prinsip. Itu pegangan kita. Luar biasa. Udah tidak ada kalimat penutup lagi kalau gitu. Luar biasa. Sekarang udah capek kan Pak ditanya-tanya ya, udah banyak ceritanya. Kita mau main, Sobat Kata, kita mau main bareng sama Pak Setiawan, judulnya Cerdas Cermat Ketapang. Amin. Asik. Karena ini pendeta 28 tahun di Ketapang, sudah berakar, bertumbuh, berbuah di Ketapang. Kita mau lihat nih, kira-kira sesosok pendeta Setiawan ini tahu nggak ya tentang bukan lika-liku ya, tentang jawaban-jawaban pertanyaan yang tentang Ketapang gitu. Nah, udah siap Pak? Udah siap ya Pak Setiawan ya? Jadi aku akan kasih pertanyaan, Pak Setiawan jawab aja secara cepat gitu ya. Kita mulai dari nomor yang pertama. Ya. Sebutkan pos-pos Gereja Kristus Ketapang. Ada 7 sekarang. Luar biasa. Apa tuh Pak? Cipanas. Oke. Pos Kembangan. Mantap. Kelapa Gading. Luar biasa. Ayo. Dulu Green Garden ya. Iya. Duta Garden. Oke. Pelut Soekarno-Hatta. Oke. 2 lagi PTI. Iya. Satu lagi apa Pak? Cibubur. Cibubur. Baru khotbah di sana. Waduh, oke. 7 pos. 7 Dulu pos. 10. Banyak, ada yang merger, ada yang sudah dewasa, bojong dan sebagainya. Jadi sekarang 7. Salah nih kita tanya tentang Gereja Kristus Ketapang nih, salah nih. Udah bisa dijelasin lebih banyak ini daripada pertanyaan kita nih. Nah, pertanyaan kedua ya Pak, kapan Gereja Kristus Ketapang dibakar? Tahun 98, 98, 99 gitu. Iya betul, 98 ya, 20 November lebih tepatnya ya Pak ya. Itu ada temboknya ada. Oh iya benar. Oke, selanjutnya ini Pak Setiawan harus menebak siapakah aku gitu. Jadi aku akan kasih clue, Pak Setiawan jawab ya kira-kira siapakah aku gitu. Kalau saya kenal boleh. Oke, baik. Saya nggak kuasain semuanya juga tuh Pak. Oke, nggak apa-apa. Siapakah aku? Aku seorang laki-laki alumni Sekolah Kristen Ketapang. Aku suka bermain drum. Aku belum menikah. Kegemaranku adalah bidang audio dan sound. Dan yang terakhir, aku kuliah di UMN. Jason. Iya, Jason. Iyalah siapa lagi apa ya? Kalau nggak tahu itu keterlaluan. Keterlaluan kalau nggak tahu anak sendiri, anak siapa ntar itu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat, Pak. Sebutkan pos-pos Gereja Kristus Ketapang yang sudah mandiri. Oh banyak sekali kalau dari dulu. Yang baru-baru ini terakhir Bojong. Betul. Bojong Indah ya Pak Edi Waru. Maksudnya yang baru-baru ini lagi? Iya, siapa lagi Pak? Satu lagi Pak, satu lagi. Oh Gading Serpong. Iya betul. Pendeta Keren. Albert Adam yang melayani. Sip, lengkap tuh. Tunggu Pak, lanjut nomor 5 Pak. Nomor 5, sebutkan 5 nama ruangan yang ada di Gedung Baru Pak. Waduh. Waduh. Apa? Gamaliel. Di bawah Pak Frans Franzohar. Waduh 3 lagi. Gak apa-apa deh, satu lagi deh Pak, saya kasih bonus. Ruangan itu loh Pak yang buat main. Iya. Namanya lupa, mainnya sering. Oh, ini sering namanya Pak. Oke, kita kasih bantuan ya. Cornelius. Mantap. Oke. Nah, ini agak-agak susah Pak. Sebutkan 3 nama satpam di GKK.
Manto. Iya, betul. Pak Manto ya, satpamnya. Heeh. Yang kedua, soalnya yang lama-lama hafal, yang baru nggak hafal. Oh, ini. boleh nggak apa-apa Pak, yang lama-lama. Iya. Yang lama Pak Agus baru udah keluar. Iya, oke. Yang ketiga siapa? Pak Martinus. Iya, keren. Sip. Nah, jadi sapam-sapam. Halo Pak Sapam. Nonton ya ini Pastiawan. Oke, lanjut ya Pak. Sebutkan bidang-bidang yang berada di bawah naungan Family Ministry. Bidang-bidang Yang berada di bawah naungan Family Ministry. di bawah Family Ministry Iya. pranikah. Iya, betul. Ayo Pak, lebih percaya diri lagi Pak. Bapak bisa kok. Ada apa lagi tuh Pak yang buat anak berkebutuhan khusus? Iya. AABB. Iya, tepat. Yang buat keluarganya ada BFF. Orang tuanya BFF. Iya, BFF. Dan lain-lain ya Pak ya. Orang tua AABB juga. Oh iya, orang tua AB benar-benar ada loh teman-teman. Iya, oke. Yang terakhir deh Pak, siapakah ketua majelis pertama di Gereja Kristus Ketapang? Pertama kali. Pertama. Sebelum saya ada itu ya. Ini Waduh. udah 94 tahun. Oh iya, saya diskakbat. Oke. 94 tahun yang mana nih? Yang awal sekali. Iya, saya kurang tahu juga sebenarnya Pak. Tapi ini saya udah ada namanya Pak. Namanya bahasa Mandarin Pak. Nama Chinese gitu. Pertama kali menjadi Ketua majelis pertama GKK. Kalau di sini jawabannya Chang Cheng Leong. Oh, Canceng Leong. Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Pastiawan. Luar biasa. Nah, karena Pastiawan sudah bermain bersama kita mau kasih kenang-kenangan ke Pastiawan. Salah sesuatu yang paling nggak tahu paling juga, maksudnya berkesan di kehidupan Pastiawan. Boleh? Masuk, silakan hadiahnya untuk Pak Setiawan. Nah, ayo silakan. Saya berdiri. Gak apa-apa di sini Iya. aja. Nah, silakan Oke. Pak. Boleh. Terima kasih, Angel. Terima kasih. Boleh dibuka Pak? Oh, ini boleh bisa dibuka, dibuka. ya. Ini kita kasih lihat sobat kata apa isinya. Wah. Ini ada sirup marjan buat Waduh. teman-teman bulu tangkis. Oke, lalu ada apa lagi Pak? Ada kok ini Asyung Tony kita dapat bulu tangkis kok. Sementara nggak usah beli dulu. Berawal dari kata. Luar biasa. Terima kasih. Iya, katanya nih ini informasi aja, Pastiawan dulu pernah jadi sales marjan ya Pak ya? Oh iya. Pernah ya dulu ya Iya. Pak ya katanya ya. Ya itu informasi aja tuh sobat kata. Dan kalau Kok Yonex ini sebutin merek Mak. Kok ini kegemarannya Pastiawan kan main bulu tangkis. Iya. Nah, semoga berguna ya Pak dari berawal dari kata, dan terima kasih banget Pastiawan udah mau datang ke sini dan diinterview sama kita. Ayo, terima kasih. Luar biasa. Begitu panjang perjalanan Pastiawan dalam hidup ini. Apa sih harapan Pastiawan untuk generasi muda yang ada di Gereja Kristus Ketapang? Silakan Pak, lihat ke kamera Pak. Ya, mungkin pertama selama 28 tahun saya kalau ada kesalahan jadi batu sandungan, saya juga minta maaf sama keluarga besar Gereja Kristus Ketapang. Harapan saya supaya gereja ini terus bertumbuh di dalam Kristus. Karena itu penting. Pelayanan puluhan tahun kalau nggak bertumbuh sayang. Capek hanya kegiatan saja. Pertumbuhan itu bukan karena banyaknya kegiatan, tapi terbuka dengan firman, mau belajar, banyak mendengarkan orang lain juga, supaya kita boleh terus diperkaya. Amin. Jadi bertumbuh dalam Kristus, dan juga kalau ada anak remaja mendapat panggilan Tuhan, masih ragu mau digumulkan, saya sangat terbuka untuk membimbingnya. Walaupun ada penginjil Paula, ada Ko Richard, tapi kalau ada yang mau dilayani saya sangat terbuka untuk mencari kehendak Tuhan di dalam masa depan dan panggilan yang ada. Luar biasa. Untuk menutup podcast ini, Pastiawan mau dong kasih sobat kata ayat yang menjadi pegangan, dan juga mungkin ayat ini bisa menjadi pegangan para sobat kata nih habis didengerin nih, habis Pastiawan kasih tahu. Silakan. Iya, saya akan mengakhiri percakapan yang baik ini. Terima kasih juga untuk Abi. Ya. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saya membacakan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, diperhitungkan oleh Tuhan di dalam kekekalan. Kita harus bertanggung jawab, tulus melayani Tuhan, dan kita terus hidup. Temanya bukan kita, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Itulah makna dan keindahan pelayanan kita. Amin, luar biasa. Thank you banget Pak Setiawan, ayatnya sangat Sama-sama, memberkati. Abi. Thank you juga Sobat Kata yang sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Thank you untuk setiap kru dan kreatif yang sudah bekerja dengan baik untuk mewujudkan podcast Berawal Dari Kata video kali ini bersama Pak Setiawan. Nah, aku juga mau ingetin ke teman-teman Sobat Kata, jangan lupa untuk terus saksikan Berawal Dari Kata yang ada di YouTube-nya Gereja Kristus Ketapang setiap jam 7 minggu pertama. Saksikan terus, stay tune sama episode-episode kita. Dan episode ini kan seru banget nih ya, pendeta juga manusia. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya. Kamu juga bisa komen loh pesan-pesan dan harapan kamu untuk Pak Setiawan. Kayak, Pak aku terberkati banget, Pak thank you ya sharingnya. Just feel free comment down below. Nah, bukan cuma di YouTube, Berawal Dari Kata Podcast juga hadir menemani Sobat Kata di Anchor FM dan juga di Spotify. Link tersedia di description down below. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Karena ini podcast Berawal Dari Kata, mari kita akhiri podcast ini dengan sepatah dua patah kata dari Mr. Kata. Ada yang memanggilnya Ko, ada juga yang memanggilnya Pak Pendeta. Atau mungkin generasi yang lebih tua memanggilnya dengan panggilan Boksu. Patah adalah hal yang tak asing bagi dirinya, mulai dari patah kaki sampai patah-patah lainnya. Namun kasih karunia Tuhan dalam hidupnya tak pernah patah. Hatinya digerakkan oleh Tuhan dan ia menjawab panggilan itu untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Hidupnya penuh dengan lika-liku hingga membawanya di titik sekarang yang dia yakini sebagai panggilan hidupnya. Seperti namanya, Setiawan. Ia selalu setia melayani di gereja kita tercinta, Gereja Kristus Ketapang. Inilah cerita tentang pendeta kita tercinta. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah, seorang anak Tuhan, seorang leader, dan seorang teladan bagi kita semua. Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.